Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin ayyuhal ikhwal wal akhawat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wajal. Alhamdulillah, tentunya pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita dan senantiasa kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita laksanakan dan juga apa yang kita ikuti menjadi amal soleh tentunya yang diterima di sisinya Rabbul Alamin. Taib, sekarang kita akan memasuki pembahasan atau al-mas'alatu as-sadisatu wal 'ishrun, yaitu pembahasan permasalahan terkait dengan masalah jahiliyah. Tentu kitab yang kita bahas adalah kitab Masail al-Jahiliyah dan masuk pada pembahasan yang ke-26. Di situ penulis rahimahullahu taala menyebutkan di antara sifat ahlul jahiliyah adalah tahrifu kitabillah min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka mengubah-ubah kitab Allah setelah mereka mempelajarinya dalam keadaan mereka mengetahuinya. Tentu ini adalah sifat-sifat ahlul jahiliyah yang dipopulerkan atau yang disebarkan awalnya oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di antara sifatnya adalah suka merubah-rubah hal-hal yang sudah datang kebenarannya dari nabi mereka, lalu kemudian turun-menurun sampai kepada Nabi SAW pada zaman beliau SAW, dan tentu merubah kebenaran kepada kebatilan. Ya, ini sekali lagi sudah lama ya, dan tadi kita sebutkan orang-orang Yahudi ini adalah spesialis daripada merubah seperti itu. Dan orang-orang Yahudi yang dimaksud tentu ulama-ulama mereka, bukan orang-orang Yahudi yang awam. Jadi yang awam-awam mereka hanya mengikuti, karena begitulah keadaan umat, di mana umat mengikuti ulama mereka, mengikuti tokoh-tokoh mereka. Dan kita pernah baca bahwa Allah Subhanahu wa taala nyatakan apa yang mereka ikuti kelak di akhirat itu akan berlepas diri daripada mereka. Idz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Jadi ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri daripada orang-orang yang mengikutinya. Idz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab, dan mereka melihat azab di depan matanya, wa taqatta'at bihimul asbab, dan seluruh sebab-sebab keselamatannya terputus. Taib, bahwa apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di situ ini tentu merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 75. Surah Al-Baqarah ayat 75. Ya, kalau kita baca memang surah Al-Baqarah ya dari awal-awal ya, ini memang banyak menceritakan tentang perilaku dan perangai orang-orang Yahudi. Perilaku dan perangai orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka suka ngeyel, ya, suka tidak mau mendengar, lalu kemudian kalaupun mereka mendengar, mereka masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, lalu kemudian kalaupun mereka sudah menyatakan paham, bukan mereka ikuti, dan daripada alasan-alasan yang ada. Oleh karena itu kita baca di surah Al-Baqarah ini kisah-kisah orang-orang Yahudi ini cukup banyak sekali. Dan dinamakan surah Al-Baqarah ya karena kita ketahui mereka itu terjadi perselisihan di antara mereka, ada orang yang terbunuh ya, lalu kemudian disuruh menyembelih Al-Baqarah dan seterusnya. Daripada isi daripada surah Al-Baqarah ini banyak menceritakan tentang orang-orang Yahudi dengan segala macam perangainya. Ya, tentu orang-orang Yahudi ini masuk dalam golongan orang-orang jahiliyah. Ini yang kita sebutkan definisi daripada jahiliyah itu adalah orang-orang yang tidak sejalan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu diikuti oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu dan seterusnya sampai di zaman kita sekarang ini pun banyak
orang-orang yang mengikuti perjalanan mereka, di mana mereka merubah hal-hal yang sudah jelas ya menjadi samar-samar, lalu kemudian menjadi kebatilan yang jelas. Naudzubillah min dzalik. Jadi surah Al-Baqarah ayat 75 yang itu yang mendasari Syekh rahimahullahu taala di sini dalam menyebutkan poin yang ke-26 daripada sifat al-jahiliyah. Itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afatatma'una ayyuminu lakum. Jadi apakah kalian, yaitu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat tentunya pada waktu itu, yatma'un, mengharap sekali, tama, yaitu mengharap ya dengan pengharapan yang dalam gitu, mengharap ayyuminu lakum, yaitu mereka orang-orang Yahudi tersebut beriman kepada kalian, yaitu mengikuti kalian. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, dan sebagian kelompok dari mereka itu pernah mendengar kalamullah, yaitu Al-Qur'an. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan yuharrifunahu, merubahnya. Jadi apa yang mereka dengar daripada Al-Qur'an, daripada kitabullah, mereka rubah setelah mereka aqaluh, yaitu setelah mereka paham. Jadi setelah mereka paham Al-Qur'an tersebut, wa hum ya'lamun, dan mereka rubah itu dalam keadaan sadar. Memang mereka sengaja, bukan tersilap, bukan karena dia jahil, tidak. Karena yang namanya tersilap lalu kemudian karena jahil itu kan ada uzur ya, ada uzur. Artinya ada alasan untuk diterima alasannya. Tapi ini mereka merubah karena dasar mereka memiliki kesadaran setelah mereka mengetahui makna daripada Al-Qur'anul Karim. Dan ini banyak ya ayat-ayat yang serupa dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ini. Kita melihat apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 46. Surah An-Nisa ayat 46, begitu juga Allah mengkhabarkan jadi perangai daripada orang-orang Yahudi. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhihi. Di antara orang-orang Yahudi, di antara orang-orang Yahudi maksudnya tidak semua. Jadi di antaranya mereka, yaitu ulama-ulama mereka gitu, karena mereka lah yang memahami Al-Qur'an. Mereka yang memahami hakikat daripada Nabi SAW. Minal ladzina hadu, di antara orang yang Yahudi, yuharrifunal kalima amma wadhihi. Jadi mereka merubah Al-Qur'anul Karim, merubah kebenaran daripada tempatnya yang seharusnya. Jadi para ulama menyebutkan mereka mentakwil, mereka mentafsir bi ghairi muradillah. Jadi maknanya di sini merubah, maknanya adalah mentafsir tidak sesuai dengan keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya mereka mentafsir sesuai dengan kehendaknya. Mentafsir ayat, lalu kemudian mentafsir hadis-hadis yang ada sesuai dengan perasaannya, sesuai dengan keyakinannya. Dan kalau kita melihat fakta daripada umat sekarang ini, ya banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Padahal hadisnya sudah jelas, ayatnya sudah jelas. Ya contoh terkait dengan orang-orang kafir, ya orang-orang kafir. Orang kafir, namanya juga Al-Qur'an juga dah menyatakan qul ya ayyuhal kafirun. Nah, jadi mereka dengan halusnya jangan menyebut orang kafir, sebut saja non-muslim. Itu adalah contoh ringan ya, sebut saja non-muslim katanya. Jadi maksudnya apa? Jadi kafir ya kafir begitu. Jadi kalau udah kafir keluar daripada Islam, non-muslim masuk dan seterusnya. Tapi apa maksud dan tujuan mereka menyerukan jangan menggunakan kata kafir, pergunakanlah kata non-muslim, jangan mengkafir-kafirkan. Jadi gimana? Kalau sudah non-muslim ya sudah otomatis itu kafir. Lalu kemudian mau bagaimana? Nah ini adalah salah satu contoh ringan ya yang ada pada umat kita, bagaimana mereka bertoleransi yang kebablasan bahasanya ya. Jadi tanpa ada break. Dan itu adalah bagian daripada tahrif al-kalam an mawadhi'ihi atau an maudhi'ihi. Jadi merubah kebenaran daripada tempatnya yang seharusnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala kalau kita melihat telah juga memperingatkan orang-orang Yahudi dan juga peringatan kepada kita semua
agar tidak mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Dan itu juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan kamu menyembunyikan kebenaran sementara kamu mengetahuinya. Ini betapa banyak ya orang-orang yang sejenis dengan orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah yang mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Padahal mereka sudah mengetahui kebenaran tersebut, namun ada saja alasannya untuk bahasanya mengeles, ada saja. Dan banyak sekali kalau kita menyebutkan contoh satu persatu dalam fakta yang kita melihat syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, itu banyak sekali seolah-olah dimainkan. Ya, contoh ringan kita sebutkan, misal contoh musik misalnya kan, contoh lagu-lagu musik, alat-alat musik dan seterusnya. Ini juga bagian daripada talbis al-haqqa bil batil, mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Ya, katanya kalau lirik-liriknya itu bagus begitu kan, itu adalah bagian daripada dakwah. Adapun musik yang mengiringinya itu adalah bagian daripada seni. Maka seni ini kan dianjurkan untuk kita berekspresi dan seterusnya, daripada alasan-alasan yang ya memang dibuat-buat. Oleh karena itu Nabi SAW telah awal-awal menyebutkan ya, dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyebutkan, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di munafiq alimul lisan. Jadi sungguhnya yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takuti setelahku nanti ya adalah munafik. Kaum munafik, orang-orang munafik alimul lisan, yang lisannya itu tajam, yang lisannya itu pandai. Ya, kalau kita sebut pandai bersilat lidah. Jadi kalau udah demikian adanya, ya memang orang-orang yang berhadapan dengan mereka itu selalu menganggap apa yang mereka sebutkan itu akan menjadi benar. Oleh karena itu kalau kita melihat dari segi makna al-haq dan juga al-batil, Allah tadi kita baca wala talbisul haqqa bil batil, jangan kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Itu karena al-haq, hak. Al-haq itu sudah jelas. Nabi SAW menyebutkan taraktukum ala al-bayda lailuha kanahariha. Jadi aku telah meninggalkan kalian di atas suatu yang putih. Ya. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha illa halik. Jadi tidak ada seorang pun yang menyimpang daripadanya melainkan akan binasa. Sudah jelas al-haq. Oleh karena itu kalau kita melihat makna daripada al-haq, al-haq itu adalah suatu yang thabit, suatu yang kokoh, suatu yang tetap. Itu makna al-haq. Maka al-batil datang maknanya adalah lawan daripada al-haq, suatu yang zail, suatu yang hancur, suatu yang habis, sirna, begitu. Jadi kalau al-haq itu adalah suatu yang kokoh, kuat, jadi maka al-batil maknanya adalah suatu yang lemah. Jadi al-haq di antara tadi kita sebutkan itu sabit, kokoh, tetap. Jadi tidak sirna. Maka al-batil maknanya itu sirna. Jadi dari segi makna pun sudah jelas. Maka kenapa disebut al-haq? Karena dia tetap kokoh, begitu. Kenapa disebut batil? Karena memang makna batil itu adalah suatu yang lemah, suatu yang sirna, begitu. Jadi oleh karena itu Nabi SAW itu datang dengan al-haq, datang dengan kebenaran. Al-Quranul Karim al-haq. Kemudian juga maka kalau kita melihat istilah-istilah daripada syariat terkait dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, itu kan semua bahasanya al-haq. Karena memang makna al-haq tadi kita sebutkan suatu yang sabit, yang tetap, yang kokoh. Jadi karena itu apabila kita telah mendapatkan suatu yang kokoh ini, al-haq ini, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah, maka ya tentu tidak ada pilihan lain kecuali untuk kita berpegang di atasnya. Tidak ada pilihan lain kecuali kita menyandarkan diri kepadanya. Tapi kalau al-batil, bagaimana mau kita menyandarkan diri, lalu kemudian bagaimana kita berpegang? Karena memang asal maknanya adalah lemah,
Asal maknanya adalah suatu yang sirna, begitu. Jadi ayul khawat al-akhawat rahmani wa rahmukumullah, bahwa al-haq sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hukum atau apa yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai hukum, Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan fala wa rabbika la yu'minun. La yu'minun. Jadi surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Jadi demi Rabbmu, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, la yu'minun, mereka itu tidak akan beriman, tidak termasuk orang-orang yang beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai dia menjadikan kamu, yaitu menjadikan Nabi SAW sebagai hakim di antara persoalan-persoalan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Lalu kemudian setelah mereka menjadikan Nabi SAW sebagai hakim di antara mereka, jadi mereka tidak mendapatkan sedikit pun suatu keberatan untuk menerima hukuman daripada Nabi SAW tersebut. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka menerima, tunduk patuh dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai hukum tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya al-haq itu tidak ada pilihan. Sebab itulah kaidah yang disebut oleh para ulama, al-haqqu itulah yata'addad. Al-haqqu itu tidak berbilang. Al-haqqu itu satu. Beda dengan al-batil. Al-batil yata'addad. Al-batil itu berbilang, beragam, banyak jenisnya. Tapi kalau al-haq itu satu. Al-haq itu satu. Jadi tidak mungkin benar semuanya, begitu firqah-firqah, kelompok-kelompok yang ada. Dan kita ketahui Nabi SAW telah menyebutkan umatku akan sataftariqu ummati ila 73 firqatan. Akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Jadi semuanya masuk neraka kecuali satu. Maknanya yang satu ini adalah al-haq. Maknanya satu ini adalah kebenaran. Kebenaran ini tadi kita sebutkan la yata'addad. Kebenaran ini tidak berbilang, tidak bermacam-macam, satu saja kebenaran itu. Adapun al-batil karena sifatnya adalah lemah, karena sifatnya adalah sirna, maka itu banyak jenisnya. Jadi kalau kita melihat daripada apa yang kita baca daripada ayat-ayat yang ada, lalu kemudian daripada hadis-hadis Nabi SAW yang kita baca, bahwa di dunia ini memang atau semenjak Allah Subhanahu wa taala menurunkan para anbiya dan juga para rasulnya, ya tentu as-sira' bainal haqqi wal batil, pertentangan antara kebenaran dan kebatilan itu pasti akan ada. Jadi masing-masing, dan itu yang disebutkan juga oleh Nabi SAW, bahwa masing-masing itu ada penyerunya. Ada yang menyeru kebenaran, ada yang menyeru kepadanya. Kebatilan juga demikian, ada yang menyeru kepadanya, begitu. Dan kalau kita melihat di akhir zaman sekarang ini, ya tentu makin banyak penyeru-penyeru kepada kebatilan. Dengan kita melihat dunia maya yang begitu gencar, dengan channel-channel yang begitu menyebar di kalangan kita, ya tentu hal-hal seperti ini makin diingatkan akan poin yang ke-26 ini, di mana orang-orang yang ahli batil itu merubah kebenaran menjadi kebatilan. Dan itu adalah perangai daripada orang-orang Yahudi tadi kita sebutkan. Yuharrifunal kalima amma wadhihi. Jadi min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Jadi mereka merubah Al-Qur'an, merubah kebenaran setelah mereka fahami. Ya, bukan sekali lagi bukan mereka tidak faham, tapi mereka merubah karena memang dasar sengaja, memang dasar untuk sokong atau untuk mendukung daripada pendapatnya. Jadi banyak sekali kalau kita melihat, dan ini masuk juga kategori syubhat, syubhat yang ada. Jadi syubhat yang ada semua masuk dalam poin ini, Apa saja syubhat-syubhatnya? Jadi semua, kalau kita melihat banyak sekali ya. Contoh tadi kita sebutkan, kemudian apalagi di yang banyak tersebar terkait dengan bid'ah, lalu kemudian terkait dengan akidah. Jadi kalau mereka diingatkan
jangan berdoa di tepi kubur atau jangan berdoa di kuburan. Jawabannya klasik, bahwasanya mereka mengatakan mereka tidak berdoa kepada orang yang mayit, tapi mereka bertawasul, menjadikan orang yang sudah meninggal, yang konon orang soleh ini menjadi perantara dengan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bagian daripada ini. Karena makna daripada merubah kebenaran kepada yuharrifunal kalima amma wadhihi, merubah kebenaran daripada tempatnya, yang tadi kita sebutkan, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maknanya adalah menafsirkan ala ghairi muradillah, menafsirkan ya dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi memahami kemudian mentafsir ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang itu tidak sejalan dengan ayat dan juga hadis tersebut, maka ini adalah bagian daripada merubah kalamullah, merubah al-haq menjadi kebatilan. Jadi oleh karena itu mengetahui al-haq, kita mempelajarinya untuk berpegang di atasnya, untuk kokoh di atasnya, itu adalah menjadi pilihan yang tidak bisa lagi kita menjauhinya apabila kita ingin selamat daripadanya. Jadi oleh karena itu ya pelan-pelan dalam kehidupan kita mengisi waktu gitu ya. Jangan sampai seperti sebagian orang yang malah sudah tidak memperdulikan hal-hal seperti ini. Malah sudah pusing katanya melihat fulan, ustadz fulan, padahal sama-sama terkenal mengatakan ini, fulan ustadz ini juga mengatakan ini, ya sudahlah begitu. Kita jangan ikut campur. Dah kemudian masuk juga syubhat yang lain, akhirnya dia tidak mempedulikan agamanya. Yang penting kata mereka niatnya. Yang penting niat baik, maka Allah Maha tahu akan kebaikan niat kita. Jadi kebaikan niat ya tentu tidak menjadi standar utama ya. Jadi mesti ada yang zahir, karena kita ketahui bersama bahwasanya niat itu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Apakah dia ikhlas apa tidak, ya tentu seorang kita tidak tahu apakah dia ikhlas apa tidak. Tapi yang menjadi ukuran selain daripada niat, ya tentu adalah amalan yang zahir, amalan yang nampak, amalan yang jelas. Jadi kalau niatnya ikhlas saja tapi tidak sesuai, ya kita fahami tidak sesuai dengan sunnah atau ittiba daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayul khawatul akhawat rahimani wa rahmukumullah, ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kepada kita agar kita berhati-hati dengan orang-orang seperti itu. Kalau kita melihatnya, kalau kita menjumpainya, kalau kita mendeteksi bahwasanya orang ini memang suka merubah-rubah, suka menafsirkan. Jadi oleh karena itu kalau kita melihat seorang walaupun terkenal bagaimanapun orang tersebut, namun amalannya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka ya tentu orang seperti itu ya kita harus jauhi. Karena selalu kita ingatkan bahwa terkait dengan syubhat, lalu kemudian terkait dengan fitnah, jalan selamatnya adalah menjauhi daripada syubhat dan fitnah tersebut. Jadi jangan coba-coba untuk mendekatinya. Jadi apabila kita telah mengetahui ada orang-orang ini, dai ini, ustadz ini, ulama ini bahkan yang memang amaliyahnya, lalu kemudian jamaahnya itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka ya kita tidak berpikir panjang untuk menjauhinya. Jadi bukan berarti mengaku atau merasa lebih pandai daripada mereka, tidak. Ini bukan permasalahan lebih pandai atau tidak lebih pandai. Tapi permasalahan adalah suatu al-haq. Al-haq itu hak, tadi kita sebutkan. Yang batil itu batil. Jadi kalau al-haq, dan ini juga kaidahnya ya, kita ketahui bahwasanya al-haq itu kita ambil daripada semua orang. Tapi kalau al-batil, ya bagaimanapun orang itu, apabila dia sudah jelas kebatilannya, tidak sesuai dengan apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya, ya maka tentu kita sangat-sangat sangat-sangat kasihan ya kepada mereka-mereka tersebut. Lalu kemudian ya kita jauhi daripada
sejauh-jauhnya orang-orang seperti itu. Kalau tidak, maka jangan pernah jangan pernah merasa lebih, atau jangan merasa pernah ingin mengetahui awalnya ya, lalu kemudian merasa nanti ambil baik dan lepas buruknya. Ya, jadi ambil baiknya lalu kemudian tinggalkan buruknya. Dan ini selalu kita ingatkan bahwa ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapan yang menjerumuskan. Ambil baiknya lalu kemudian meninggalkan keburukannya, tidak diambil keburukannya. Jadi kalau sudah demikian ucapannya, maka lebih baik dia saja yang menjadi gurunya, kan? Jadi kalau sudah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk dari apa yang diucapkan oleh seorang dai atau apa yang diucapkan oleh seorang yang memiliki syubhat dan seterusnya, berarti dia lebih pandai daripada orang tersebut. Karena mengetahui kebenaran dan juga kebatilan daripada ucapan atau daripada suatu kitab misalnya, itu kan memiliki modal ilmu. Jadi bagaimana seorang yang jahil, seorang yang tidak memiliki ilmu, lalu mengatakan kita ambil baiknya, kita tinggalkan buruknya. Ini orang yang jahil, orang yang tidak memiliki ilmu yang menyatakan demikian. Dan lalu bagaimana? Apa standar kebaikan? Apa standar keburukan yang dia akan tinggalkan? Begitu. Jadi kalau sudah tidak ada ilmu, maka tidak ada standar lagi. Jadi kalau sudah tidak ada ilmu, ini bahkan semuanya dianggapnya benar. Semuanya tadi perubahan-perubahan dari tafsir yang sesungguhnya itu dianggap benar olehnya. Jadi bagaimana mungkin dia akan mengetahui itu buruk, sementara orangnya itu lebih pandai. Sebab itu tadi kita bacakan hadisnya, Nabi SAW sangat mengkhawatirkan beliau SAW takut ya terhadap umatnya setelah peninggal beliau daripada munafik alimul lisan. Jadi Nabi SAW lebih mengkhawatirkan orang munafik yang alimul lisan, yang pandai bersilat lidah. Lalu kemudian kalau tidak ada ilmu, bagaimana mungkin akan mengetahui jurus-jurusnya? Bagaimana akan mengetahui langkah-langkahnya? Oleh karena itu ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapan yang menjerumuskan. Ya sudah, kalau orang itu tidak memiliki ilmu yang cukup, atau bahkan memiliki ilmu tapi tidak ada tujuan khusus untuk mendengar dai-dai yang memiliki syubhat dan seterusnya, maka tidak dianjurkan untuk mendengarnya. Ada orang yang sekedar kepo saja mendengar, kita dengar saja apa yang ini, itu pun keliru juga. Itu pun keliru. Kenapa? Karena yang namanya syubhat itu kan sifatnya menyambar, dan hati ini sifatnya lemah. Jadi boleh jadi karena melihat kadang perangai atau sifatnya yang baik kadang daripada penceramah tersebut, akhlaknya Masya Allah begitu, apalagi diberikan hadiah pula kan. Sudah kalau dari diberikan hadiah berarti wah, orang-orang yang mengatakan Ustadz ini sesat berarti dia tidak tahulah, begitu kan. Nah gitu ya, karena dia dikasih hadiah atau dikasih senyuman atau dikasih salam begitu kan, lalu kemudian masuk dalam hatinya. Jadi sekedar itu saja dia sudah kalah. Lalu bagaimana? Akan berhadapan dengan syubhat-syubhat yang lain. Jadi makanya itu ayatul ikhwah, ayatul akhawat, rahmani wa rahmukumullah. Jadi ini harus kita betul-betul ya melihat kondisi kita. Karena kita ini kan kebanyakannya adalah awam. Jadi orang awam, orang yang tidak ada ilmu. Jadi ukuran kita adalah ukuran yang sangat-sangat simpel sekali. Jadi sudah jelas hadisnya, sudah jelas ayat-ayatnya, lalu kemudian kita melihat amaliyah daripada ustadz tersebut. Dan ini kita ingatkan selalu ya, ucapan Ibnu Sirin yang mengingatkan kepada kita, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah bagian daripada agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihat, cek kepada siapa kalian mengambil ilmu, karena ilmu ini adalah bagian daripada din. Tersilap dalam mengambil ilmu, maka dinnya pun akan terpesong, agamanya pun akan tersilap juga. Dan itu betapa banyak orang-orang seperti itu, betapa banyak orang-orang yang
dahulunya istiqomah. Ini kita tidak berbicara orang awam ya, tidak berbicara orang awam. Kita berbicara ya yang sudah ada background dasar ilmunya lah, yang sudah lulus university, Islamic University, universitas Islam gitu ya, baik di Indonesia maupun di Arab begitu. Dah oke, dasarnya oke begitu kan. Tapi karena pergaulannya, lalu kemudian karena tidak hati-hati dalam menuntut ilmu, ya karena selama hayat di kandung badan kita kan dituntut untuk menuntut ilmu. Ya, tidak ada batasan menuntut ilmu. Kalau sudah degree, kalau sudah master atau PhD gitu sudah selesai, tidak ada. Jadi selama kita masih hidup, selama itu kita dituntut untuk menuntut ilmu. Jadi jangan kira mereka-mereka yang sudah degree, bahasanya sudah LC lah dan seterusnya, itu mereka aman-aman saja. Tidak, justru malah itu mereka memiliki ujiannya masing-masing. Dan betapa banyak tadi kita sebutkan orang-orang yang tergelincir, di mana dahulu ketika kuliah itu Masya Allah membela sunnah, membela tauhid, membela salaf, tapi setelah degree lalu kemudian bergaul dengan entah berentah begitu kan, daripada orang-orang yang tak jelas atau orang-orang yang memiliki syubhat-syubhat yang ada, akhirnya dia yang paling terdepan melawan tauhid. Dan banyak sekali dia yang paling depan melawan tauhid. Jadi konon dia sudah taubat daripada Wahabi katanya kan. Lalu kemudian dia yang bicara kemana-mana, menyingkap fakta Wahabi itu siapa gitu kan, Abdul Wahab itu siapa begitu, kejahatan-kejahatannya begitu. Itu Masya Allah luar biasa, dan banyak kita melihat seperti itu ya, baik yang muda maupun yang sudah tua begitu. Banyak hal-hal seperti itu yang kita melihat ya gara-gara tidak memperhatikan keselamatan daripada agamanya. Jadi dia pikirnya karena sudah degree, karena sudah ada background ilmu, tidak sama seperti orang awam yang tidak memiliki keilmuan untuk mengecek dan seterusnya, akhirnya karena dia tidak memiliki filter, jadi bergaul semaunya, akhirnya terjadi apa yang terjadi yang kita lihat. Jadi betapa banyak kalau kita melihat di Indonesia pun ada begitu juga. Lulusan Lipia misalnya, masih muda, lalu kemudian katanya dia udah bertobat daripada Salafi katanya. Dia bertobat daripada Salafi, tobat daripada Wahabi, dari podcast mana-mana begitu kan. Ya, lakulah mereka kan. Karena ini taubat, lalu kemudian ya pastilah dia mengetahui seluk-beluk kononnya daripada Salafi itu apa, Wahabi itu apa. Nah itu banyak yang laku rupanya. Banyak yang laku. Di Malaysia pun begitu juga. Hatta di Singapura pun ada juga orang seperti itu. Konon dia sudah taubat dahulu kala itu ya daripada Wahabi, lalu kemudian sekarang tugasnya adalah meluruskan orang-orang yang ya masih ya terpengaruh oleh paham Wahabi tersebut, sehingga dia merasa berkewajiban begitu. Nah, ini adalah bagian daripada merubah kebenaran menjadi kebatilan. Merubah kebenaran menjadi kebatilan. Jadi kalau berbicara Wahabi, kalau berbicara Salafi, itu kan tidak menjadi ukuran. Nama-nama itu tidak menjadi ukuran. Boleh-boleh saja memang ada orang yang mengatakan dirinya Wahabi. Boleh-boleh saja ada orang yang mengatakan dirinya Salafi. Namun lagi-lagi bagi kita adalah yang menjadi tolak ukur adalah amaliyahnya. Tolak ukur adalah pemikirannya. Tolak ukur adalah ucapannya. Ya, kalau dia berkuar-kuar dia Wahabi, dia Salafi, lalu kemudian dalam bab akidah dia ikut Asy'ari gitu kan, dalam bab akidah dia ikut Mu'tazilah misalnya, maka ya tentu omongnya ya omong-omong saja gitu kan, ya omong kosong maksudnya, jadi omong kosong. Jadi nama-nama tersebut sekali lagi bukan menjadi ukuran. Oleh karena itu kita pertanyakan juga, itu dia tobat daripada Salafi, dia tobat daripada Wahabi, itu Salafi yang mana satu kan, Wahabi yang mana satu dia tobat gitu kan, Salafi yang mana satu. Dia telah mempelajari Salafi yang mana satu begitu. Sementara kita misalnya mengkaji kitab-kitab salaf, itu kita pun tidak pernah mengklaim diri kita lalu kemudian membanggakan diri kita Salafi begitu kan. Ya karena hanya kitab-kitab tersebut adalah berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, tegak di atas al-haq,
maka kita berjalan di atasnya. Kalau kemudian kita ditunjuk atau dikatakan kita sebagai salafi, kemudian dikatakan kita sebagai wahabi, ya urusan dialah, gitu kan? Urusan dialah yang menamakan begitu. Sementara kita sendiri yang mempelajari kitab-kitab tersebut, ya tidak mengklaim diri kita bersandar kepada hal-hal tersebut. Jadi oleh itu hakikat seseorang adalah kebenaran. Sama juga kita mempelajari kitab-kitabnya Abdul Wahhab seperti Al-Usul Tsalatsa, Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubhat yang pernah kita kaji di majelis-majelis kita. Jadi bukan berarti setelah kita pelajari lalu kemudian resmilah kita sebagai Wahabi. Tidak ada. Jadi urusan mereka saja itu yang menamakan ini fulan Wahabi. Kenapa fulan Wahabi? Karena membaca dan mempelajari kitab Abdul Wahhab. Itu apakah kaitan itu secara otomatis apa tidak? Karena ini tidak logik kadang-kadang, tidak logik. Jadi apakah seorang ketika mempelajari, membaca buku tertentu lalu kemudian masuk dalam kategori itu? Kan tidak. Nah, jadi logika yang seperti itu kadang-kadang menyesatkan, dan logika-logika seperti itu masuk dalam kategori bahasan kita, yaitu merubah kebenaran daripada kebatilan, atau dalam bahasa beliau di sini mereka mengubah-ubah kitab Allah setelah mereka mempelajarinya dalam keadaan mereka mengetahuinya. Dan ini harus kita betul-betul hati-hati kepada orang-orang seperti ini. Jadi lagi-lagi banyak fenomena-fenomena seperti itu. Taubat kononnya dari Wahabi, taubat daripada Salafi. Dan ini adalah syubhat yang sangat-sangat besar sekali bagi orang awam melihat orang yang taubat begitu kan. Berarti gambarannya ini orang sudah mengetahui seluk-beluk daripada Salafi, seluk-beluk daripada Wahabi kan. Sehingga apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, itu sudah kalau di court ya, sudah kalau di pengadilan itu adalah persaksian yang memang mantap lah begitu kan. Padahal lagi-lagi kita sebutkan Salafi mana satu, bagaimana mempelajarinya, Wahabi yang mana satu, bagaimana mempelajarinya, begitu. Karena sangat-sangat kalau boleh kita sebutkan sulit ya, orang akan terpesong apabila mempelajari kitab-kitab salaf dengan benar, lalu kemudian kitab-kitab Abdul Wahhab dengan benar, lalu kemudian maintain itu semua, itu Allah insya Allah tetap akan menjaganya. Tapi masalahnya satu, kemungkinan orang-orang seperti itu belajarnya setengah-setengah. Setengah-setengah maksudnya apa? Setengah-setengah maksudnya dia hanya membaca begitu saja. Ya, membaca pun bukannya khatam ya. Nah, mungkin dia baca judulnya saja, lalu kemudian dia membaca daftar isinya, lalu kemudian dia membaca sebagian bab gitu kan. Dia mengatakan saya sudah baca semua kitab Wahabi, saya sudah baca semua kitab Salafi, padahal judulnya saja. Gitu kan. Itu satu. Lalu kemudian dia mempelajari kitab-kitab salaf mungkin tanpa guru. Itu satu hal juga. Mungkin tanpa guru. Ini menyesatkan juga. Karena ada kalimat-kalimat atau istilah-istilah dalam kitab tersebut yang tidak bisa difahami dengan langsung oleh pembaca yang memang awam. Oleh karena itu penting adanya guru. Ya, karena dia tidak ada guru, ya jadinya salah faham daripada kalimat-kalimat daripada apa yang disebut oleh penulis. Ya, contoh misalnya kitab-kitab Abdul Wahhab. Kitab-kitab Abdul Wahhab itu banyak disalahfahami. Kenapa? Karena kitab-kitab tersebut dia baca sendiri, ya karena konon untuk meneliti saja gitu kan. Lalu kemudian ya sudah, ini dia mengkafirkan. Nah ini dia mudah untuk membunuh orang gitu. Ini memang ada kalimatnya begitu seperti itu. Tapi apakah itu maksudnya? Kan tidak. Oleh karena itu penting kita ada guru. Jadi guru itu memperluas kita punya wawasan dan sekaligus menyingkat kita punya waktu untuk mengetahui daripada hakikatnya. Jadi kita ada guru, sekali lagi memperluas kita punya pengetahuan tentang kitab yang kita baca, sekaligus dalam waktu yang sama mempersingkat waktu untuk mencapai hakikatnya. Itu dia. Karena apa? Karena kalau dibaca sendiri gitu kan, itu pun kalau dapat hidayah ya, baca sendiri gitu, ini kira-kira apa maksudnya? Jadi kalau kita pengen tahu
kan cari syarah-syarahnya, betul tidak? Mencari syarahnya. Kalaupun ketemu kan, ini cari udah sehari 2 hari, 3 juga ketemu syarahnya. Cek di YouTube pun agak susah begitu kan. Jadi ilmunya tidak meluas, kemudian waktunya pun banyak hilang begitu saja. Akhirnya dia simpulkan sendiri, ya udahlah Abdul Wahab ini mengkafirkan gitu kan. Ya udah, ini dah Salafi ini sangat-sangat Zohiriyah begitu kan, atau Mujassimah lah kata mereka, Mujassimah, atau menyatakan Allah itu seperti makhluk dan seterusnya. Ini akibat seperti tadi, tidak membaca buku dengan guru sehingga dia tidak memahami kitab tersebut dengan pemahaman yang sesungguhnya. Jadi tuduhan-tuduhan seperti tadi Wahabi, tuduhan-tuduhan seperti Mujassimah, itu semua akibat tadi tidak mempelajari kitab-kitab salaf dengan metode yang benar. Dengan metode yang benar. Metode yang benar maksudnya baca kitabnya, pelajari kitabnya dari awal sampai akhir dengan guru. Dengan guru. Jadi dengan guru tadi kita sebutkan memperluas kita punya wawasan dan mempersingkat waktu untuk mencapai tujuan. Tapi kalau baca-baca sendiri belum tentu capai tujuannya, lalu kemudian ilmunya ya sampai situ. Ya kalau ada kalau ada waktu ya mungkin saja dia akan meluas. Tapi kalau tidak, maka itu datang syubhat. Sebab itulah ada istilah siapa yang gurunya hanya kitab saja, itu kesalahannya banyak. Ya kenapa? Ya karena kalau dia hanya sekedar baca, lalu kemudian ya tentu pemahamannya terbatas, ya akhirnya kesimpulannya pun banyak yang keliru. Nah ini adalah bagian daripada fenomena yang kita melihat bagaimana cara-cara orang itu terpesong, bagaimana cara orang-orang itu yang tadinya lurus menjadi bengkok, lalu kemudian menjadi pendukung hal-hal yang bengkok gitu ya. Ya dengan cara tadi konon katanya sudah dahulu dia tobat, sekarang dia akan jelaskan hakikatnya dan seterusnya. Nah, oleh itu kita mesti memahami al-haq ini dengan caranya sendiri. Jadi nauzubillah, mudah-mudahan kita tetap istiqomah ya, tetap istiqomah. Kadang ada orang yang 1 kali 2 kali bermajlis, ya ikut halakah, ikut kajian di mungkin seorang ustadz atau di satu ulama, atau mungkin misal contoh saja, misal di sini gitu kan. Lalu kemudian dia menyatakan di luar, saya sudah ini katanya, saya sudah ikut kajian, dahulu saya sudah kajian gitu kan. Saya sudah salafi, sudah ini dan ini. Padahal dia baru ikut halakah 1-2 kali gitu kan. Dia dah mengatakan dirinya, saya dulu muridnya fulan gitu kan. Saya dulu muridnya Syekh fulan. Saya dulu bermajlis dengan Syekh fulan. Padahal 1-2 kali dia bermajlis demikian. Tapi ucapan seperti itu banyak menyihir ya orang-orang awam. Oh iya, berarti ini muridnya. Jadi sekarang kalau dia tobat, berarti ini adalah kalimatnya, ucapan-ucapannya adalah ucapan yang memang patut untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Itu banyak yang demikian. Baru 1-2 kali ikut majelis gitu kan. Rupanya itu yang dia menjadikan dasar bagi dia menyatakan dirinya sebagai murid. Gitu. Padahal yang namanya murid dan guru ini kan ibarat anak dan orang tua. Maknanya apa? Lama begitu ya bergaul dengannya. Lalu kemudian seluk-beluknya kita tahu, dia mengenal kita, kita mengenal dia, begitu kan. Lalu kemudian ada permasalahan-permasalahan yang ada, kita dikasih tahu, tidak hanya ketika menyampaikan kajian umum, tapi ada juga kajian khusus dan seterusnya. Itu baru murid yang sebenarnya gitu. Oleh karena itu, orang-orang seperti itu insya Allah istiqomah. Tapi kalau orang yang touch and go gitu kan, lalu kemudian mengatakan dirinya murid Syekh Fulan, lalu kemudian dia pernah salafi, dia pernah wahabi, itu sesat dan menyesatkan, dan itulah yang menjadi poin daripada apa yang disebutkan di sini, dan itu adalah sifat ahlu al-jahiliyah dari zaman dahulu sampai zaman sekarang pun akan terus berlanjut. Baik, karena sudah zuhur ya, jadi kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah kita lanjut pada poin berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala bentuk syubhat,
dan menyelamatkan kita punya din dan menjadikan kita istiqomah di atas al-haq sampai akhir hayat kita, dan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semuanya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di poin yang ini mereka memang dengan sengaja merubah, Ustaz, ya? Dengan sengaja. Bukan karena kedangkalan ilmu mereka, bukan karena ketidaksengajaan. Bukan. Memang ada udang balik batu. Dia ada udang balik batu karena bayangkan kalau dia menerima kebenaran itu dengan rela, lalu kemudian meninggalkan pemahaman sebelumnya yang batil. Jadi banyak di antara kepentingan duniawinya yang akan terkorban. Ya, contoh sajalah kalau mereka mau menerima nasihat terkait dengan tawasul kepada kuburan, ya pastilah kuburan itu akan tutup kan? Ya, akan sepi dan seterusnya. Akhirnya income mereka tersendat. Tidak ada lagi dari situ. Akhirnya dengan sengaja merubah kalam-kalam Allah, hadis-hadis Rasul, ya untuk sejalan dengan pemahamannya. Begitu. Oh iyalah. Karena sekali lagi ya, nafsu itu kan membutakan. Dan kalau kita bahas di Ighathatul Lahfan, itu kan cinta ya. Cinta membutakan. Jadi itu kiasnya, kalau kita kiaskan tadi atau kita sebutkan kan terkait dengan mereka yang di kuburan. Juga berlaku kepada yang lainnya lah. Yang lainnya terhadap unsur-unsur duniawi. Yang suka politik misalnya, ada saja ayat-ayat yang sejalan dengan dirinya kan. Iya, cocok logi. Yang suka apalah gitu ada saja. Yang ada saja. Dia punya celah-celah untuk memasukkan, mencocokkan ayat-ayat dan hadis untuk kepentingan dia. Apalagi ustadz akhir zaman ya. Itu banyak cocok loginya. Kalau orang yang Ustaz, bikin hadis palsu itu termasuk pada mengubah kitab. Oh jelas lah, itu lebih ekstrim lagi. Itu termasuk. Apalagi sebab itulah dongeng-dongeng para habib, ini bagian daripada ya ini. Ya, bagian. Sebab itulah kebenaran, kalau kita kaji kebenaran, itu kan bukan pada figur ya. Bukan pada satu figur. Tidak. Tapi istidlal daripada figur tersebut, dalil daripada figur tersebut. Ini kalau kita melihat para habib-habib yang di Indonesia ya, itu yang dia ceritakan nenek moyangnya saja gitu ya, Habib Fulan gitu kan. Jadi nanti lama-lama orang itu kultus, ta'assub kepada orang tersebut. Itu dia. Jadi oleh karena itu ini juga bagian daripada metodologi dakwah begitu, bahwa jangan sampai jamaah kita bergantung kepada satu ustadz. Itu keliru. Ya, jangan misalnya ustadz fulan saja misalnya kan. Itu keliru. Jadi semuanya. Sebab itulah dakwah-dakwah yang eksklusif gitu kan, yang tertutup. Itu bahayanya seperti itu. Karena sekarang juga di Indonesia ya, ada isu-isu demikian. Dakwah-dakwah yang berbayar gitu kan. Itu mengarah ke situ. Nanti yang namanya jamaah ya, tanpa disadari itu nanti ta'assub kepada ustadznya itu. Walaupun ya memang tidak salah ya, kajian berbayar apa gitu kan, kadang sewa tempat dan seterusnya. Tapi di balik itu kita harus waspada gitu kan, jangan sampai jamaahnya itu ta'assub kepada orang ustadz tersebut. Jadi kalau bukan ustadz itu yang mengisi, dia tidak datang, kadang-kadang sepi gitu. Nah ini dia yang permasalahannya. Jadi kita harus hati-hati gitu kan, seperti itu ya. Kalau di Qatar sih karena jumlah kita tidak banyak ya tidak kelihatanlah fenomena seperti itu. Tapi kalau di Indonesia itu fenomena banyak sekali seperti itu. Ya semoga Allah memberikan kita istiqomah lah ya.
Taib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.